Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema kesehatan. Kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Maulida Mumtaza, dan Aziz Triantoro, Yarna, dan Meliana. Tugas ini dibuat salah satu pemenuhan tugas dengan mata kuliah pengantar komputer bisnis dengan dosen Bapak Ibrahim Bali Pamungkas, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Langsung saja ke materi PowerPoint yang akan saya bacakan. Terlebih dahulu saya akan membacakan latar belakang dari materi kami. Tanpa adanya informasi dan pengetahuan yang cukup mengenai reproduksi dan seksual yang benar menjadikan seks sebagai ajang coba-coba yang berujung berisiko diantaranya kehamilan. Kemudian, persepsi yang berkembang di kalangan remaja bahwa kehamilan remaja bukanlah merupakan hal yang tabu. Hal ini didukung dengan adanya peningkatan kehamilan pada remaja yang jumlahnya semakin bertambah. Rumusan masalah. 1. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan remaja putri tentang kehamilan remaja di Provinsi Jawa Barat dan juga Kalimantan Utara. Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari pernikahan di usia remaja 15-19 tahun? Tujuan 1. Untuk memberikan pengetahuan kepada remaja tentang kehamilan remaja di usia 15-19 tahun. Yang kedua, memberikan sebuah gambaran mengenai risiko yang terjadi bila pernikahan atau kehamilan di usia 15-19 tahun. Yang ketiga, memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi kepada khalayak ramai. Pembahasan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui angka kelahiran perempuan di umur 15 sampai dengan 19 tahun pada tahun 2017 dan juga tahun 2012 berdasarkan provinsi di Indonesia terkhusus Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Kalimantan Utara. Alasan menikah bisa datang dari keinginan sendiri atau alasan lain. Bisa saja disebabkan keinginan orang tua yang kurang pemahaman terhadap anak. Ada dua faktor yang menyebabkan angka kelahiran rentang usia 15-19 tahun, yaitu faktor eksternal. Yang pertama, faktor sosial budaya, yaitu pasangan telah memiliki pekerjaan dan mengizinkan menikah di usia muda. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu sudah berpacaran lebih dari 1 tahun, serta agar tidak tinggal dengan orang tua. Yang ketiga, faktor teknologi, yaitu pengaruh handphone dan juga film. Ada juga faktor internal, yaitu kebutuhan psikologis, yaitu pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan tenang, dan juga saat tua anak sudah dewasa. Yang kedua, kebutuhan material, yaitu kebutuhan akan jaminan finansial sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Yang ketiga, kebutuhan seksual, yaitu kebutuhan yang menyalurkan hasrat seksual dan kebutuhan biologis yang sulit dikendalikan. Dampak positifnya yaitu 1. Menghindarkan pergaulan bebas untuk menghindarkan dua insan dari risiko melakukan pergaulan bebas yang melanggar ajaran agama dan sosial. 2. Menghalalkan hubungan dengan menikah walaupun pada usia dini. Dampak positif pernikahan dini akan menghindarkan kedua orang tersebut dari dosa dan perbuatan maksiat sehingga bisa berdekatan secara halal sebagai suami istri. 3. Lebih bertanggung jawab berumah tangga, memiliki berbagai tuntunan tersendiri. Adapun risiko hamil di bawah usia 20 tahun ke bawah yaitu 1. Depresi. Beberapa studi menunjukkan bahwa wanita yang hamil di bawah usia 20 tahun lebih berisiko mengalami stres dan depresi pasca melahirkan dibandingkan dengan wanita yang hamil di usia lebih dari 25 tahun. Selain itu, hamil di usia terlalu muda atau masih remaja juga dapat meningkatkan risiko stres baby blues sehingga keinginan untuk bunuh diri. 2. Kurangnya perawatan prenatal. Hamil di bawah usia 20 tahun bisa membuat perempuan tidak mendapatkan perawatan prenatal yang tepat, terutama tidak terdapat dukungan dari orang tua ataupun pasangannya.
Dampak kehamilan ibu di bawah usia 20 tahun pada janin. 1. Lahir prematur. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur. Pada kasus tertentu, hamil di bawah usia 20 tahun juga dapat meningkatkan risiko terjadinya keguguran atau kematian. Menurut hasil dari kelompok kami, dari data BPS, Badan Pusat Statistik, terlihat jumlah grafik angka kelahiran perempuan usia 15 tahun sampai 19 tahun lebih tinggi untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 52, sedangkan hasil pantauan BPS untuk Provinsi Kalimantan Utara angka kelahirannya 0. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita dengan mata kuliah pengantar komputer bisnis. Mohon maaf jika terjadi ketidaksempurnaan dalam proses pembuatan video ini. Dan harapan dari kelompok kami yaitu semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan menjadi sebuah manfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.